Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para santriwan dan santriwati Mansajul Ulum dan seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membincang satu tema yang khusus dihadapi oleh perempuan, yaitu tentang haid dan istihadhah di bulan puasa. Haid ini merupakan takdir dari Allah kepada anak-anak perempuan Nabi Adam, sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi dikatakan bahwa haid itu adalah hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah sesuatu yang menjadi catatan, yang menjadi takdir bagi anak turunnya Nabi Adam yang perempuan. Oleh karena itu, kita semua sebagai perempuan setiap bulan akan mendapatkan yang disebut dengan haid. Dalam fikih dikatakan bahwa haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dengan jalan yang sehat. Minimal darah haid ini keluar adalah di usia perempuan 9 tahun. Jadi kalau ada perempuan sudah berusia 9 tahun penuh atau kurang lebih 9 tahun dalam tahun Hijriah, dalam hitungan tahun Hijriah, mengeluarkan darah, maka dia disebut dengan darah haid. Nah, minimal darah haid itu adalah dihitung bisa dikatakan darah haid itu kalau mencapai 24 jam. Keluar darahnya itu mencapai 24 jam atau sehari semalam. Baik itu sehari semalam berturut-turut atau sehari semalam secara terpisah-pisah. Misalnya 3 hari mengeluarkan darah, tetapi setiap harinya hanya 8 jam. Nah, selama 3 hari itu 8 kali 3 24, maka itu sudah dikatakan haid. Kemudian maksimal adalah 15 hari. Jadi kalau lebih dari 15 hari atau kurang dari 24 jam, maka darahnya bukan disebut darah haid, melainkan disebut darah istihadhah. Bagaimana perempuan ketika di bulan puasa mengalami haid? Nah, ketika di bulan puasa perempuan mengalami haid, maka perempuan tidak diwajibkan lagi melakukan ibadah puasa. Kenapa demikian? Ini adalah kasih sayang Allah kepada perempuan. Jadi jangan Anda anggap bahwa kalau saya mendapatkan haid berarti saya tidak bisa beribadah penuh sebagaimana laki-laki. Tidak. Ini adalah bagian dari kasih sayang Allah terhadap perempuan. Kenapa demikian? Dalam ayat Al-Quran dikatakan yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Jadi mereka pada bertanya tentang haid. Pada waktu Nabi dulu, para sahabat bertanya tentang haid. Qul huwa adzan. Katakanlah Muhammad bahwa haid itu adalah perasaan sakit atau ada rasa sakit, bukan penyakit tetapi menimbulkan sakit. Nah, inilah yang harus kita pahami dari mengapa kita kemudian perempuan itu dalam keadaan haid tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan berpuasa. Karena orang yang haid itu mengalami kesakitan, baik itu sakit tingkat kecil, sedang maupun yang sangat luar biasa. Ada yang cuman mules-mules, ada yang pusing, pasti itu akan dialami oleh setiap perempuan. Maka perempuan itu ketika sedang haid mendapatkan dispensasi hukum. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap perempuan. Nah, pada bulan puasa jika perempuan mengalami haid juga tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi nanti ketika dia sudah suci dari haidnya, di bulan selain bulan Ramadan akan mengqadhanya atau menggantinya dengan puasa. Nah, apakah ketika berpuasa ini perempuan masih berkewajiban imsak atau menahan diri dari makan dan minum sebagaimana orang yang berpuasa?
Nah, ini di dalam puasa bagi orang yang haid itu tidak diwajibkan melakukan imsak, melainkan cukup disunahkan. Artinya kalau Anda melakukan imsak itu mendapatkan pahala, tetapi tidak wajib. Kalau Anda tidak kuat, misalnya karena kondisi haidnya luar biasa sakitnya, kadang ada yang disebut dengan delepen, ya, biasanya ada yang punya siklus memang seperti itu, setiap menghadapi hari-hari pertama itu mengalami kesakitan yang luar biasa, bahkan dibuat berbaring juga sakit, duduk sakit, tiduran sakit. Nah, ini bisa tidak melakukan imsak tidak apa-apa gitu, karena tidak berkewajiban. Nah, nanti setelah bulan puasa selesai baru kita akan menggantinya. Kalau Anda tidak berpuasa 3 hari atau 7 hari biasanya, maka nanti kita akan qadha atau diganti di bulan selain Ramadan. Nah, ketika qadha ini akan dilakukan selama 1 tahun setelah bulan puasa, ya. Artinya masuk bulan Syawal, kecuali di hari-hari atau di tanggal-tanggal yang diharamkan oleh Allah, di hari-hari yang diharamkan Allah berpuasa, maka kita boleh berpuasa. Yang diharamkan misalnya di tanggal 1 bulan Syawal ketika Idul Fitri, kemudian ketika Idul Adha dan Ayyamut Tasyriq. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan berpuasa untuk mengqadha. Selain itu kita bisa melakukan puasa qadha. Nah, jika nanti perempuan selama 1 tahun yang berkewajiban qadha ini tidak sempat atau bahkan masih memiliki kewajiban qadha tapi tidak sempat mengqadhanya sampai datang puasa lagi, maka ini kita dianggap bersalah. Maka kita berkewajiban untuk membayar yang disebut dengan fidyah. Misalnya Anda punya qadha 7 hari bulan puasa ini, tapi sampai puasa tahun depan datang Anda masih tersisa 2 hari yang belum diqadha. Gimana ini? Nah, maka di dalam perempuan ini tadi berkewajiban membayar fidyah sebagai ganti karena dia telah melalaikan kewajibannya untuk mengqadha. Nah, fidyah ini semacam denda yang dibebankan kepada orang yang memiliki kewajiban mengqadha puasa ini. Berapa yang harus dibayarkan dari fidyah itu? Fidyah itu yang dibayarkan adalah 1 hari berpuasa yang ditinggalkan itu adalah 1 mud. 1 mud itu sekitar 6 atau 7 on beras, ya, berupa makanan pokok atau beras. Terus bagaimana qadha puasanya? Apakah dengan membayar fidyah itu berarti sudah gugur kewajiban qadhanya? Tidak. Jadi Anda 2 hari yang belum diqadha ini tadi, nanti setelah bulan puasa Ramadan yang tahun berikutnya itu tadi, maka itu tetap wajib diqadha pada setelah bulan Ramadan nanti. Jadi berarti mendapatkan kewajiban 2 karena dia telah melanggar mengakhirkan qadha sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Jadi ini dianggap sebagai sebuah kesalahan karena waktunya longgar tapi kita tidak menyempatkan untuk mengqadha. Bagaimana dengan perempuan yang istihadhah? Nah, kalau perempuan yang istihadhah, karena perempuan istihadhah itu bukan haid, maka bagi perempuan yang istihadhah masih tetap berkewajiban berpuasa karena dia dihukumi sebagaimana perempuan yang suci. Jadi dia masih berhak untuk berpuasa, melakukan puasa seperti biasa, dan puasanya dianggap cukup atau diterima, tidak perlu diqadha lagi. Begitu juga sholat, orang yang istihadhah juga masih berkewajiban sholat sebagaimana orang yang suci, tentu saja dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku bagi seorang yang istihadhah. Nah, selain puasa, apakah nanti di bulan Ramadan dengan keadaan yang haid ini perempuan berarti tidak bisa beribadah? Tidak. Selain berpuasa, kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi jangan khawatir, karena sesungguhnya haid ini adalah rahmat bagi perempuan dan kasih sayang Allah kepada perempuan. Karena justru kalau tidak haid,
perempuan akan mengalami akan bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya, sehingga kita tidak perlu khawatir atau tidak perlu merasa tidak sempurna sebagaimana laki-laki yang bisa sempurna melaksanakan ibadah puasa 30 hari. Tidak, karena ibadah yang lain masih tetap kita bisa lakukan, seperti membaca istighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah, kemudian membaca sholawat, memperbanyak sedekah, kemudian bahkan juga masih bisa melakukan membaca Al-Quran jika memang membaca Al-Qurannya tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran, jadi diniatkan untuk zikir. Misalnya bagi perempuan yang kebetulan adalah seorang hafizah, yang dia harus menjaga Qur'annya setiap waktu karena kalau ditinggalkan nanti akan lupa, maka diperbolehkan tetap untuk membaca Al-Quran dengan diniatkan zikir kepada Allah. Atau kebetulan kalau Anda adalah seorang guru misalnya, bisa juga tetap mengajarkan Al-Quran dengan diniatkan berzikir atau ta'lim atau mengajar kepada anak-anak. Jadi tidak, meskipun kita sedang haid tidak berarti kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah seperti laki-laki. Jadi tetap saja kita menikmati, justru akan dengan haid itu mendapatkan diskon, bisa beristirahat, menikmati hari-hari yang tidak biasa, karena perempuan ketika haid itu pasti mengalami tadi adza. Bahkan adza ini itu tidak hanya dialami ketika sedang haid, bahkan sudah terjadi sebelum haid ya. Maka ada yang disebut dengan PMS ya, biasanya perempuan mengatakan itu PMS gitu. Nah, PMS ini biasanya ada perasaan pusing, pegal-pegal misalnya, kemudian emosi yang tidak stabil dan seterusnya. Ini bagian dari adza sampai dengan nanti datang haid. Beberapa hari setelah keluarnya darah haid itu masih dirasakan oleh perempuan. Nah, karena itulah hukum itu justru di sini letak rahmat Allah itu. Hukum juga harus memahami kondisi perempuan yang seperti itu, tidak kemudian mengabaikan atau memvonis atau bahkan menjudge bahwa perempuan bukanlah orang manusia yang sempurna karena tidak pernah bisa beribadah. Tidak, karena ini adalah kasih sayang Allah, sehingga hukum juga harus mengerti apa yang sedang dirasakan oleh perempuan. Maka perempuan mendapatkan keringanan-keringanan saat mengalami haid. Itu semoga bisa dipahami oleh teman-teman santri yang di rumah dan dimanapun berada. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.